peristiwa besar, sejarah besar terjadi pada saat berdoa. Petrus mulainya pada waktu itu, aku sedang berdoa. Seperti misinya Tuhan Yesus, good news for the poor. Orang bilang, if good news atau kabar baik itu bukan kabar baik untuk orang miskin, untuk orang lemah, maka dia bukan betul-betul good news. Jadi selama 2000 tahun, miliaran orang terkena dampaknya oleh satu orang Lukas ini. Yang secara keturunan keliru, lahir tempat keliru, batch-nya keliru, tapi Tuhan kemudian bisa munculkan dia menjadi salah satu orang yang dampaknya 2000 tahun kemudian miliaran orang berubah hidupnya. Bab 11-12 ini ada dua orang yang kelihatannya the unlikely candidate. Orang yang pertama namanya Paulus. Ya. Waktu Paulus ketemu Tuhan dan kemudian buta matanya di Damaskus, kemudian Tuhan berbicara lewat malaikatnya kepada Ananias. Ananias salah satu di antara 70 orang katanya yang diutus Tuhan Yesus di Injil Lukas, pemimpin gereja di Damaskus, untuk datang ke mendoakan Paulus. Tapi si Ananias ragu-ragu, Tuhan, apa Tuhan nggak salah milih orang ini? Ya, ini orang jahatnya Paul terhadap gereja. Dia benci nama Tuhan Yesus, dia siksa orang-orang Kristen. Kemudian Tuhan bilang, orang ini adalah orang pilihanku untuk memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Menurut saudara, Tuhan milihnya kapan? Apakah sehari sebelum dia lihat Tuhan Yesus? Atau seminggu sebelum itu? Atau sebelum dia lahir? Menurut saya tentu, kalau lihat Efesus pasal 1 ayat 4, sebelum dia lahir Tuhan sudah pilih dia. Ya, tapi kalau lihat jalan hidupnya, dia menjadi kandidat yang sangat tidak diduga. Paulus ini nulis 2/3 dari kitab-kitab di Perjanjian Baru. Kalau dihitung dari jumlah katanya, mungkin dia nulis sekitar 28% dari Perjanjian Baru. Tapi kalau kita lihat perjalanan hidupnya sampai Damaskus, dia the unlikely candidate. Kemudian setelah Damaskus dia bertobat, dikatakan dia pergi ke Arabia, 3 tahun balik ke Damaskus lagi. Kemudian dia hampir dibunuh di Damaskus, diturunkan dari tembok kota ke Yerusalem, tidak dipercayai oleh saudara-saudara, dibawa oleh Barnabas ke rasul-rasul. Kemudian dia ke Tarsus, mungkin 12 tahun di Tarsus, di kota asalnya. Dia mungkin selama 12 tahun itu sepi di Tarsus, ya. Dia tadinya semangat, berapi-api, dia mulai mikir, saya tinggalkan semua, saya tinggalkan guru saya yang namanya Gamaliel, saya tinggalkan semua jabatan saya di Yerusalem sebagai pemimpin kaum Zealot, ya. Sekarang sepi, ya, tidak ada apa-apa di Tarsus. Baru 12 tahun atau 11 tahun kemudian datanglah Barnabas. Nah, ada satu kata teman saya hamba Tuhan yang selalu bilang, it doesn't have to end this way. Paulus mungkin berkata, ya inilah bagian hidup saya, ini panggilan saya setia di Tarsus. Dia tidak menduga bahwa kemudian hari dia akan nulis 2/3 daripada kitab-kitab di Perjanjian Baru. Dia tidak menduga mungkin bahwa dia membuka jalan untuk gereja-gereja di luar tanah perjanjian, ya, sampai kemana-mana. Selama 14 tahun mulai pertobatannya, dia ditolak bahkan oleh gereja sendiri. Dia sendirian di Tarsus bertahun-tahun. Dia mungkin bertanya, Tuhan panggil saya apa hanya untuk ini? Ya, sampai kemudian Barnabas datang. Ya, dalam hidup kita, dalam hidup saudara, seringkali kita bertanya hal yang sama.
is this all, ya, ikut Tuhan, is this all. Kita mungkin di masa-masa di Tarsus. Nah, yang bisa membuat hidup kita menjadi destiny kita sesungguhnya adalah kalau kita ketemu Barnabas. Ketemu orang yang match dengan panggilan kita. Sehingga kemudian buahnya bisa di luar yang kita pernah pikirkan, rencanakan, dan impikan. Di dalam kisah Rasul 11 dan 12 ada beberapa hal yang berkaitan dengan identitas kelompok. Group identity itu penting. Gereja biasanya punya group identity, ya. Mau disebut sebagai gereja yang paling the best worship-nya, atau pelayanan mungkin punya identitas sendiri, perusahaan punya identitas. Identitas penting, ya. Semua komunitas yang kuat dan punya dampak selalu punya identitas kelompok. Ini adalah culture daripada kelompok itu. Tapi ada dua macam. Ada yang dunia punya, ada yang kerajaan surga punya. Kalau yang dunia punya, biasanya identitas kelompok dibangun di atas rasa bahwa kita lebih baik daripada yang lain. Ya. Jadi dengan kepercayaan seperti itu, we are better than others, maka kita membangun atau boosting keyakinan diri kita. Ya, confidence kita dibangun dengan dasarnya apa? We are better than others dalam hal ini. Entah dalam hal worship, entah dalam hal ini, dalam hal itu. Sama saja. Ya. Tapi kalau yang kingdom of God, kerajaan surga, fokusnya bukan saya lebih baik daripada yang lain, tetapi adalah apa kontribusi saya, apa kontribusi gereja ini, atau apa kontribusi perusahaan ini, apa kontribusi keluarga kami, apa kontribusi pelayan ini dalam kerajaan Allah. Jadi melihatnya uniqueness, bukan komparatif. Orang Kristen senangnya compare. Ya, comparison itu biasanya awal daripada banyak dosa. Membanding-bandingkan dengan orang lain, dengan lembaga lain. Dunia bangun group identity berdasarkan we are better than others. Jadi bukan we are uniquely contributing. Jadi kalau dalam kerajaan surga bangun identitas dengan mengatakan bahwa kita punya kontribusi yang berbeda yang orang lain tidak berikan. Kita fokus ke sana saja. Yang kedua, kalau dunia biasanya ya di gereja pun banyak yang pakai pendekatan dunia seperti ini. Dasar daripada grup identitas kita ini dari apa yang kita punya atau yang kita capai, ya. Misalnya posisi, ya, atau kekayaan atau achievement, apa yang dicapai di dalam dunia ini. Ya, identitasnya bisa saja menjadi perusahaan yang paling besar, gereja yang paling apa begitu, ya. Sedangkan kalau kerajaan surga, identitas kelompok dibangun di atas apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita. The cross. Dikatakan Paulus berkata, kebanggaanku adalah salib Kristus. Pencapaianku adalah kekosonganku. Yang terakhir, kalau ada orang yang kayak atau lembaga atau organisasi atau gereja lain yang threatening, ya, atau berhasil, reaksi pertamanya kalau yang dibangunnya di atas cara dunia selalu defensif dan mencoba mengecilkan, oh itu kan siapa, ya, mengecilkan yang lain, ya. Tapi kalau ini yang model kerajaan Allah, reaksinya apa, otomatis bereaksi apa, mengucap syukur kalau ada kelompok lain yang bisa berhasil memberikan kontribusi yang khusus. Terus mulai lihat bagaimana supaya mereka juga lebih tajam dalam bidang yang mereka tekuni, dalam bidang yang Tuhan percayakan pada mereka. Sekali lagi, semua kelompok, ya, punya identitas kelompok. Ini culture-nya. Tapi membangunnya atas dasar apa, itu yang membedakan. Kalau dibangun berdasarkan model kerajaan Allah, ini akan jadi booster. Impact-nya akan luas sekali. Tapi kalau dibangun sebagai cara dunia, perspektif dunia, ini akan menjadi pembinasa buat organisasi itu sendiri. Nah, kita mau belajar lagi apa yang saya pelajari dari Barnabas. Ya, saya pikir-pikir nanti kalau Tuhan bawa saya pulang, salah satu orang yang saya pengen ketemu di surga itu Barnabas. Ya, yang lalu kita belajar Barnabas ini dikenal sebagai orang yang generous. Dia jual rumahnya, jual tanahnya, diberikan kepada rasul-rasul, dibagi pada orang miskin. Dia encourager,
Ya, pada saat semua orang tidak percaya pada Paulus, dia bawa Paulus dengan rekomendasinya kepada para rasul. Ya, jadi dia ini encourager, comforter, namanya begitu. Nah, sekarang ada beberapa hal lain lagi yang saya belajar tentang Barnabas di pasal 11 dan 12. Yang pertama, waktu ada berita bahwa orang-orang di Antiokhia percaya kepada Tuhan Yesus, para pemimpin di Yerusalem mengirimkan Barnabas. Jadi dia pemimpin yang dipercaya oleh gereja di Yerusalem. Begitu Yerusalem mendengar ada orang-orang percaya di Samaria, yang dikirim adalah Petrus dan Yohanes. Ya, dua top leader dari gereja mula-mula. 2 pasal atau 3 pasal berikutnya didengar oleh Yerusalem, ada orang-orang percaya di Antiokhia, yang dikirim adalah Barnabas. Jadi Barnabas sekarang oleh penulisnya Alkitab, si Lukas ini, disejajarkan dengan orang-orang seperti Petrus, seperti Yohanes yang dipercaya, reliable, bisa diandalkan oleh gereja mula-mula, dikirim ke Antiokhia, kota yang besar, kota metropolitan. Orang bilang waktu itu penduduknya sampai 500.000 orang. Ya. Jadi yang pertama, reliable leader, pemimpin yang dapat diandalkan, dapat dipercaya. Nomor 2, rejoice and glad when the grace of God fell upon others. Biasanya kalau kita dengar ada orang lain yang diberkati atau dipakai Tuhan atau mengalami sesuatu yang bagus, reaksi kita gimana? Tapi Barnabas begitu dia dengar ada kemurahan Tuhan, ada berkat Tuhan, ada anugerah Tuhan turun atas orang-orang di Antiokhia, hatinya bersukacita, rejoice and glad. Yang ketiga dikatakan, ini menarik, he is a good man, orang baik, penuh Roh Kudus dan penuh iman. Nah, saya ketemu dalam perjalanan hidup saya banyak pemimpin hebat. Tapi belum tentu pemimpin hebat itu a good man, orang yang baik. Kadang-kadang kita begitu profesional, ya, jadi pemimpin yang baik, manajer yang baik, tapi bukan orang yang baik. Dan menariknya, Lukas menulisnya orang baik duluan, baru kemudian penuh Roh Kudus, penuh iman. Ya, jadi dia ini orang baik. Bukan karena dia pemimpin kemudian dia orang baik, tapi dia memang dasarnya orang baik, ya, yang dipenuhi Roh Kudus dan penuh dengan iman. Pasal 11 ayat 24. Dan kemudian oleh karena dia orang baik dan penuh Roh Kudus, penuh iman, poin keempat, dia jadi magnet. Ya, kemanapun dia pergi dikatakan banyak orang tersedot menjadi percaya kepada Tuhan. 11:24. Jadi pemimpin yang dapat diandalkan, pemimpin yang bersukacita untuk keberhasilan orang lain, pemimpin yang good man, ya, dia draw people, menjadi magnet buat orang untuk mencari Tuhan, bergabung. Dikatakan oleh di pasal 11 ayat 24, banyak orang ditambahkan oleh karena satu orang ini saja, si Barnabas. Yang kelima, dia spotted people strength. Dia lihat perkembangan bagaimana Tuhan bekerja di Antiokhia, dia mikir, who will be the best person? Ya, dia bisa aja bilang, ya sudah saya gembalakan sendiri. Mumpung banyak tambahan anggotanya, mumpung gerejanya bertumbuh, biar saya atur sendiri. Tapi dia cari who is the best person for this task. Siapa orang terbaik? Ya, dia tajam melihat potensinya, kekuatannya tiap orang yang dia temui. Kalau istilahnya Collins, sebelum kita bicara soal visi, soal strategi, bicara soal orang. How to find the right people on the right seat in the right bus. Ya, bagaimana mendapatkan orang yang tepat, duduk di tempat yang tepat, di bis yang tepat, yang menuju tempat yang tepat. Seringkali banyak orang tidak perform dalam pelayanan, dalam pekerjaan, bukan karena capacity-nya, capacity bisa di training, tapi karena tidak tepat antara strength-nya, ya, desainnya dengan apa yang dia kerjakan. Nomor 6, dikatakan mereka, Barnabas dan Saul, they did life together. Jadi tidak hanya ngajar, mereka hidup di sana selama setahun dan mengajar. Ya,
Mengajar saja sih mungkin lebih gampang. Tapi hidup bersama, membagi hidup, memberi peneladanan, mentoring, itu tidak mudah. Jadi dia share his life, not only his teaching. Dia membagikan hidupnya, bukan hanya pengetahuannya saja. Yang bagi pengetahuan gampang, yang lewat Zoom dan segala macam. Tapi bagi hidup tidak terlalu mudah. Dia setahun tinggal share life together dengan Saulus, ya, dan dengan orang-orang di Antioquia. Nomor 7, outcome-nya sangat strategik sekali. Ya, apalagi yang diharapkan daripada investasinya yang setahun itu, daripada orang-orang lain langsung mengenali semua yang menerima pembagian hidupnya dan pengajarannya, kok hidupnya berubah. Hidupnya kok sekarang mirip seperti Tuhan Yesus, ya, seperti yang ngajar. Jadi makanya di pertama kali di Antioquia, orang-orang ini disebut sebagai Christianus. Artinya dia adalah the slave, belong to Jesus. Dia cara hidupnya persis seperti tuannya, yaitu Kristus, orang Nazaret itu. Ya. Jadi pertama kali orang memberi nama bukan sekedar seperti gereja memberi pelang gereja, bukan. Tapi mereka lihat hidupnya orang-orang ini yang selama setahun, ya, berbagi hidup dengan Barnabas, kok hidupnya berubah. Kok radikal sekali ikut Tuhannya. Radikal bukan dalam kekerasan, bukan, tapi radikal dalam mengosongkan diri, radikal dalam kasih, radikal dalam kerendahan hati, dalam obeying God, gitu ya. Ada perubahan. Tapi kalau kita tahunan ke gereja, tahunan ikut Tuhan, tapi tidak ada orang luar tidak lihat ini Kristianus, ya, pengikut Kristus, hidupnya sama seperti Kristus, kita dalam bahaya. Dan yang terakhir nomor 8, he created a habit and priority untuk spotting, inviting, walking alongside, launching young leaders. Dikatakan di pasal 12 ayat yang terakhir, waktu mereka pulang dari Yerusalem ke Antioquia, dia bawa Markus yang masih muda untuk diajak. Kemana-mana dia spot. Dan ini nanti sudah bisa lihat ditiru oleh Paulus. Dia ngajak Timotius, dia ngajak Titus, dia ngajak. Selalu di-create habit untuk ngajak orang pemimpin yang lebih muda berjalan bersama dia. Jadi ini 8 bisa dijadikan tambah 3 yang pertama tadi. Ya, jadikan checklist dalam hidup saudara. Apa yang sudah belajar dari Barnabas. Yang kedua, apa yang saya belajar dari Petrus? Ada beberapa hal juga. Ya. Yang pertama, bagaimana dia handle kritik. Ya, semua pemimpin pernah dikritik, Yesus pun pernah dikritik. Tapi di dalam pasal 11 ini kita belajar bagaimana Petrus, ya, the prince of the apostles, pemimpin dari semua rasul-rasul, dikritik oleh orang-orang yang bersunat. Ya. Kenapa mereka kritik? Karena identitas kelompoknya membuat mereka merasa tidak nyaman dengan Petrus mengunjungi rumah Cornelius. Yang pertama yang saya belajar dari Petrus, dia tidak menggunakan posisinya, senioritasnya untuk menjawab kritik itu. Dia bisa aja bilang, kamu tahu apa? Saya dengar langsung dari Tuhan, kamu tidak dengar dari Tuhan. Ya. Atau kita bilang kamu ini kuno, cara berpikirnya tidak terbuka, pikiranmu tersumbat dan segala macam. Tapi tidak, Petrus tidak pernah memakai senioritasnya, ya, posisinya sebagai pemimpin dari semua rasul-rasul dalam meresponi kritikan itu. Itu nomor 1. Nomor 2, dia tidak defensif, tidak merasa offended, tersinggung, dan tidak emosional dalam menanggapinya. Ya, jadi kritik, dia melihat posisinya, coba berdiri di atas sepatunya orang yang mengkritik dia. Yang ketiga, dia respect kepada yang kritik. Ya, dalam pemahaman bahwa dia tidak ngerti, dia tidak ngalami apa yang saya alami, maka dia menghormati yang kritik dengan cara dia ceritakan dengan detail. Pasal 11 ayat 4 dikatakan dia menceritakan dengan seksama, dengan detail. Kalau dia anggap rendah yang kritik, dia mungkin bilang, pokoknya Tuhan ngomong begini, sudah percaya deh kamu deh. Ya. Tapi dia ceritakan dengan detail sehingga orang bertanya, kenapa kok cerita yang sama keluar 2 kali di Alkitab? Ya. Tapi karena dia respect kepada yang kritik.
Yang berikutnya dia establish common ground. Ya, dia tunjukkan juga kelemahannya. Dia bilang, aku juga seperti kamu dulu. Sampai Tuhan harus ngomong ke aku 3 kali. Kalau sekalipun aku mungkin ya belum bisa berubah. 2 kali mungkin belum bisa berubah. Butuh 3 kali. Saya juga ngalami seperti yang kamu alami. Ya, bangun common ground dan membuka dirinya. Ya, saya juga salah dulu. Saya lemah. Saya tidak mengerti pikiran Tuhan. Ya. Nah, banyak sulit zaman sekarang pemimpin semua cerita tentang kekuatannya, keberhasilannya. Tapi tidak banyak seperti Petrus yang berkata, saya memang pernah salah, berbeda pendapat dengan Tuhan. Sampai Tuhan harus bekerja keras meyakinkan saya. Ya. Dan yang itu menolong orang untuk bisa berpikir seperti Petrus juga, para pengkritiknya. Dan yang terakhir, dia fokus pada isunya. Banyak kali saya lihat para pemimpin dikritik, dia fokusnya kepada yang kritik, bukan fokus kepada isunya. Yang kedua, pelajaran dari Petrus, tadi yang pertama adalah menghadapi kritikan-kritikan. Yang kedua, history begin in a time of prayer. Waktu dia mulai menjelaskan, dia mulai dari mana? Dia bisa aja mulai waktu saya mulai menyembuhkan si Aeneas. Waktu saya membangkitkan Dorcas, bisa aja. Tapi tidak. Dia mulainya ceritanya dari pada waktu itu aku sedang berdoa. Ya, sedang berdoa, awal sejarah baru, kemudian rumah Cornelius dilawat, bangsa non-Yahudi pertama yang terima Tuhan Yesus. Dalam sejarah gereja, semua histori besar dibuat pada saat orang berdoa. Nah, berapa banyak kita habiskan waktu kita berdoa? Kalau kita bilang, kok kita tidak pernah bikin sejarah, kok jarang orang Kristen bikin sejarah sih? Ya karena kita tidak habiskan waktu dalam doa. History is in the making when we on our knees. Ya, history is in the making. Peristiwa besar, sejarah besar terjadi pada saat berdoa. Petrus mulainya cerita dari pada waktu itu aku sedang berdoa. 11 ayat 5. Yang ketiga, dia bisa ngerubah kritisisme bukan jadi perpecahan gereja. Kritisisme bukan jadi perpecahan keluarga. Kritisisme bukan menjadi pertengkaran atau konflik. Tapi dia robah pasal 11-18. Kritisisme menjadi seluruh jemaat mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Ya. Ini skill tersendiri, ini dedikasi tersendiri. Bagaimana kalau dikritik orang berubah ini. Ya, sehingga semua orang bisa memuliakan Tuhan. Yang keempat, Petrus ini mengambil janji Tuhan secara sungguh-sungguh. Ya, waktu dia di penjara, ada 4 lapis penjaganya. Ya, dia tahu temannya si Yakobus ini, ya, yang bersama-sama dengan dia, Yakobus, Yohanes, dan Petrus sudah mati, dibunuh oleh Herodes, dan sekarang dia sudah akan diadili besok. Kanan kirinya ada penjaga, tangan kakinya dirantai, dia bisa tidur nyenyak. Ya, apa dia diberi obat tidur? Saya kira enggak dapat tidur waktu itu. Tapi menurut saya karena dia ingat janji Tuhan. Di Yohanes 21, perjumpaan dia terakhir dengan Tuhan. Waktu itu Tuhan berkata, waktu engkau muda, engkau akan pergi kemana engkau mau. Nanti kalau kamu sudah tua, engkau akan menyerahkan tanganmu dan dibawa ke tempat engkau tidak suka. Nah, ini Petrus belum tua, ya, dia masih cukup muda, jadi dia pikir ini tidak perlu khawatir karena Tuhan pernah bilang dia akan jadi tua. Sekarang dia belum tua, jadi dia tidur dengan nyenyak sampai malaikat perlu nepuk-nepuk dia untuk membangunkan dia. Janji Tuhan itu penting sekali. Banyak hamba Tuhan rontok jatuh bukan iblisnya yang hebat, tapi karena hamba Tuhannya melupakan janji Tuhan dalam panggilannya. Ya. Yang terakhir nomor 5, penjara, ya, membuat dia punya pengalaman manis berjalan bersama malaikat. Ya, berjalan bersama malaikat pengalaman yang luar biasa. Tidak banyak orang jalan sama malaikat. Dia jalan bersama malaikat, keluar dari pintu penjara, gerbang 1, gerbang 2, gerbang 3, gerbang 4, dikatakan sampai di ujung jalan. Ya, berjalan bersama malaikat.
Dan pengalaman yang luar biasa buat Petrus. Tapi masuknya awalnya dari penjara duluan. Jadi tidak selalu penjara itu ujungnya selalu tidak enak. Ya, buat Petrus penjara itu membawa dia untuk bisa mengalami berjalan bersama malaikat. Waktu dia keluar sampai di ujung jalan, malaikatnya hilang. Dikatakan di Alkitab Indonesia 12 ayat 12, Petrus berpikir sebentar. Saya tanya kira-kira dia mikir apa? Ya, dia punya pilihan. Sekarang langsung dia menyembunyikan diri karena mungkin sebentar semua pasukannya Herodes akan cari dia. 2, dia bisa ke rumahnya para pemimpin, para rasul atau Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus yang memimpin gereja di Yerusalem waktu itu, ya. Tapi kemudian dia putuskan pergi ke rumahnya Maria, ibunya Markus, tempat yang dipercaya waktu itu Kisah pasal 2, tempat di mana orang berdoa siang dan malam, ya. Dia ke sana. Dan di sana kalau sudah lihat pasal ayat berikutnya yang diceritakan bukan soal Maria, bukan soal Markus, bukan soal rasul yang lain. Yang diceritakan oleh Lukas adalah seorang budak perempuan yang namanya Rode. Ya, Roda atau Rode. Dia slave, dia budak perempuan. Waktu Petrus ngetuk pintu, si Roda ini atau Rode, dia keluar, dia mengenali, dia dengar suara di luar gerbang, tidak lihat wajahnya, dia kenal suaranya Petrus. Ya, kan luar biasa. Jadi yang diceritakan oleh Lukas bukan Maria, bukan Markus, tapi Rode. Seorang budak perempuan yang mendengar, yang lain tidak dengar, ya, tapi budak perempuan dengar dan mengenali suaranya Petrus. Artinya apa? Artinya Petrus selama hidupnya, ini komunitasnya dia di rumahnya Maria ini, dia banyak ke sana, dan dia spend time dengan orang-orang kecil seperti Roda, yang hanya slave, ya, perempuan waktu itu juga dianggap rendah, dia budak lagi, tapi dia spend time dengan orang-orang seperti Rode ini, sehingga waktu Petrus ngomong dari kejauhan, dari gerbang, Rode langsung tahu, ini Petrus. Tidak ragu-ragu lagi, ini suaranya Petrus. Ya. Yang kedua, waktu dia dengar suara itu, dia overjoy. Bandingkan waktu orang-orang lihat Petrus betul-betul di luar gerbang dibuka, orang-orang heran, astonished bahasa Inggrisnya. Tapi yang overjoy cuma Rode. Ya. Begitu sukacitanya, ya. Yang lain-lain itu mungkin berdoa, sedang berdoakan Petrus, tapi tidak yakin. Tapi Rode ini begitu dengar suaranya Petrus, dia sukacita luar biasa. Ya. Nah, kalau kita bagi hidup pada orang, ya, memuridkan, mentori orang, kita bisa mengalami seperti ini. Kita dengar suara mentor kita, orang yang bagi hidup, overjoy. Bukan hanya heran, tapi overjoy. Yang ketiga, Rode, waktu dia doa, dia percaya Tuhan jawab doa. Yang lain bilang, oh itu kamu cuma ngimpi, itu kamu cuma berangan-angan, itu cuma malaikatnya si Petrus. Tapi Rode yang meyakinkan mereka, enggak, ini betul Petrus, ini betul Petrus. Artinya apa? Artinya Petrus betul-betul selama hidupnya tidak hanya coba memperdulikan orang-orang berpengaruh. Dia bisa aja malam itu, setelah mengalami sesuatu yang luar biasa, berjalan bersama malaikat, pengen cerita pada orang. Dia bisa cerita pada Yakobus, dia cerita kepada orang-orang pejabat yang hebat, imam-imam, lihat mujizat luar biasa, orang-orang yang hebat. Tapi dia milih ceritanya pada siapa? Dia cerita pada Rode. Ya, cerita pada orang yang sederhana, ya, orang-orang yang tidak diperhitungkan, budak perempuan. Dia spend, dia care. Ya, seperti misinya Tuhan Yesus. Good news for the poor. Orang bilang, if good news atau kabar baik itu bukan kabar baik untuk orang miskin, untuk orang lemah, maka dia bukan betul-betul good news. Ya, good news sesungguhnya harus dinikmati oleh semua orang, khususnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang tertinggal, orang-orang yang rendah secara sosial seperti Rode. Petrus, walaupun pemimpin dari semua rasul, tidak menghabiskan waktunya hanya untuk orang-orang terkenal, untuk pemimpin-pemimpin. Ya, saya maunya bicara cuman kalau seminar pemimpin-pemimpin yang strategis, yang top gitu kira-kira. Petrus tidak, dia spend time dengan orang-orang seperti Rode.
sampai kemudian dimasukkan dalam Injil, dalam kisah para rasul, namanya Rode. Yang ditemui ya mungkin beberapa orang, ya bukan Yakobus, bukan yang rasul yang lain, tapi Rode perlu dengar kabar bahwa dia bebas dan bahwa dia berjalan bersama malaikat, dan dampaknya luar biasa. Berapa puluh tahun kemudian saya rasa Lukas menginterview Rode dan mendengar cerita ini. When was the last time? Kapan terakhir kali saudara menghabiskan waktu, spend time dengan orang-orang seperti Rode? Ya, budak perempuan, orang sederhana, orang yang bukan terkenal, bukan orang, bukan konglomerat, bukan orang yang punya pengaruh politik luar biasa, cuman seorang budak perempuan. Ya, kapan terakhir kali saudara menghabiskan waktu dengan orang-orang seperti ini? Pernah nggak? Terakhir kali kapan? Mungkin 20 tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, saya nggak tahu. Tapi kalau kita mau belajar dari Petrus, Rode, budak perempuan yang ditemui Petrus, bukan Yakobus, bukan yang lain-lain. Tadi saya buka dengan Paulus yang orang bilang tidak menduga ada orang yang jauh lebih pantas jadi rasul di luar Paulus. Paulus itu tidak mengalami Yesus sewaktu hidup. Paulus menganiaya gereja. Paulus itu benci Tuhan Yesus dan segala macam. Tapi kenapa Paulus? Ya. Kandidat yang kedua, dan Paulus tidak tiba-tiba muncul. Dia mengalami masa sepi 14 tahun dan segala macam, menduga-duga maksudnya Tuhan apa, ya, mengalami banyak aniaya. Orang kedua yang saya mau angkat di sini namanya Lukas. Menarik sekali, di dalam pasal 11 ini diceritakan bahwa yang bawa Injil di kalangan orang-orang Yunani di Antioquia bukan orang-orang dari Yerusalem, bukan rasul-rasul yang hebat, bukan Petrus, bukan Yohanes, tetapi orang-orang yang ditobatkan di Siprus dan di Kirene. Ya, mereka tidak disebut namanya, orang-orang yang tidak terkenal, yang kemudian dikatakan di situ di pasal 11, orang-orang yang tersebar di pasal 8 hanya menginjili orang Yahudi di Antioquia. Tetapi ada orang-orang Kirene dan orang-orang dari Siprus yang menginjil kepada orang-orang Yunani, orang Helenis. Nah, dalam penafsiran saya termasuk diantaranya adalah Lukas. Ya. Wah, sangat bangga kalau misalnya kita nih, banyak hamba Tuhan bersaksi, saya bertobat waktu Billy Graham berkhotbah, atau saya bertobat waktu hamba Tuhan besar berkhotbah. Tapi Pak Lukas tidak ada cerita seperti itu. Yang injili dia ini orang-orang yang bukan dari kota suci Yerusalem, orang dari Kirene, dari Afrika, dari Siprus, pulau kecil. Ya, tapi dampaknya Lukas itu sesungguhnya luar biasa. Jadi kalau pertama kita lihat Lukas ini bukan orang asli Yerusalem atau natif orang di tanah perjanjian. Ya. Semua penulis Injil yang lain, ya, penulis Perjanjian Baru, orang-orang yang entah dia orang Yahudi atau dia lahir di tanah perjanjian, ya. Lukas tidak. Yang kedua, dia bukan orang Yahudi yang adalah orang bangsa pilihan Tuhan. Lukas satu-satunya penulis yang bukan orang Yahudi. Ya, jadi secara kelahiran dia lahir di tempat yang salah. Secara kebangsaan, dia lahir di bangsa yang salah. Dia juga bukan di antara murid Tuhan Yesus. Ya. Matius muridnya Tuhan Yesus, Yohanes muridnya Tuhan Yesus, Markus, ya, walaupun bukan muridnya Tuhan Yesus, tapi rumahnya dipakai untuk perjamuan terakhir Tuhan Yesus. Maria ibunya pengikut Tuhan Yesus. Dia waktu kecil lihat juga Yesus tangkap di Getsemane dan segala macam. Ya, Lukas satu-satunya tidak mengalami semua itu. Dia tidak pernah ketemu Yesus secara fisik. Ya, dia tidak termasuk di kalangan elit orang-orang yang awal-awal bersama dengan Tuhan Yesus. Yang keempat,
Dia bukan juga di Antioquia pun, dia bukan orang-orang yang bertobat pertama kali. Sudah ada orang-orang Yahudi lain yang bertobat duluan. Baru kemudian ada orang Siprus, orang dari Kirene, yang memberitakan Injil kepada orang Yunani dan dia bertobat. Jadi dia bukan termasuk batch pertama juga. Ya, sama seperti Paulus, kayak orang yang lahir salah waktunya. Ya, yang lain udah bertobat duluan, batch pertama, dia mungkin batch keberapa, tidak ada yang tahu dia batch keberapa. Ya, jadi secara tempat lahirnya keliru, kebangsaannya keliru, ya, dia bukan termasuk di kalangan grup yang harusnya memimpin dan berdampak. Ya, dia juga bukan di antara batch-batch awal yang menonjol. Dia juga tidak ditobatkan oleh pemimpin-pemimpin besar di Yerusalem. Mungkin orang bisa bilang yang bawa saya kepada Tuhan adalah Petrus, ya, atau yang bawa saya kepada Tuhan adalah Yohanes atau siapa. Dia ditobatkan oleh orang-orang biasa dari perantauan dari Siprus, dari Afrika, dari Kirene. Jadi semua hal backgroundnya orang tidak akan menduga bahwa Lukas akan menjadi satu-satunya penulis Alkitab Perjanjian Baru yang bukan orang Yahudi, ya, yang bukan lahir di tanah perjanjian, satu-satunya. Orang tidak menduga bahwa tulisannya Lukas ini, dia nulis Injil Lukas dan Kisah Rasul itu kira-kira 28% kalau dari jumlah katanya dari seluruh Perjanjian Baru. Dan Injil Lukas itu pertama kali jadikan film Yesus yang bawa jutaan orang terima Tuhan Yesus. Jadi selama 2000 tahun, miliaran orang terkena dampaknya oleh satu orang Lukas ini. Yang secara keturunan keliru, lahir tempat keliru, batch-nya keliru, semuanya rasanya bukan calon pemimpin yang diharapkan sejak dia kecil. Tapi Tuhan kemudian bisa munculkan dia menjadi salah satu orang yang mungkin dampaknya 2000 tahun kemudian miliaran orang berubah hidupnya. Nah, saya seringkali berpikir dan saya punya teman-teman yang berpikir yang mungkin mirip-mirip dengan yang dipikirkan oleh Lukas, the unlikely candidates. Ya, secara capacity untuk mimpin, secara kelahiran barunya dan pengalamannya, semuanya rasanya di unlikely candidates. Banyak kita, bahkan Paulus berkata, waktu kita datang pada Tuhan pertama kali, kita ini siapa sih? We were nothing. Ya, we were nothing. Ya, tapi kemudian Tuhan pakai demikian rupa, ya, dengan luar biasa. Ya, nggak tahu berapa lama Lukas harus menunggu, tapi dia, saya rasa, ditobatkan oleh orang-orang yang mungkin bertobat lewat Barnabas. Jadi dia sangat mengagumi dan menulis semua hal yang positif tentang Barnabas di Kisah Para Rasul ini. Kalau digabungkan Paulus dengan Lukas, itu lebih dari 50% tulisan di Perjanjian Baru. Ya, 28% Lukas, 28% Paulus. Dua-duanya the unlikely candidate. Ya, kalau yang lain-lain ya karena dipilih Tuhan Yesus, Petrus, tentu kita tahu ada surat Petrus, Yohanes dipanggil Tuhan Yesus, ya langsung dari muridnya Yohanes Pembaptis, kita tahu dia kandidat yang bagus. Tapi Lukas dan Paulus dari backgroundnya tidak kelihatan bahwa dia akan merubah dunia. Tapi Tuhan bisa merubah apa yang the unlikely menjadi likely candidates. Sejauh kita kemudian terus ikut dia dengan berapi-api.